Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 4. Masih bab yang pertama, kita kali ini akan belajar berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu menentukan jenis-jenis bentuk pecahan. Yang kedua, mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita masuk ke yaitu pecahan biasa. Terdapat dua jenis pecahan biasa. Yang pertama, pecahan murni. Adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang itu yang berada di atas. Ya, ini ya, saya berikan contoh. 2/6. Pembilangnya 2, penyebutnya 6. Nah, ini disebut pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ada 3/5, 6/9, 11/12, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Seperti ini ya, contohnya 5/3. 5 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Ya, yang atas lebih besar dari yang bawah, maka disebut pecahan tidak murni. Oke, ada 7/4, 11/7, dan 12/10. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jika pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Oke, jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti ini. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Kalian perhatikan bahwa pembilangnya yang atas lebih besar dari yang bawah. Maka pecahan ini dapat diubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? 7/3 itu artinya sama dengan 7 dibagi 3. Jadi yang atas dibagi yang bawah. Nah, pembagian ini dapat kalian kerjakan menggunakan porogapit. Ya. 7 itu yang dibagi, maka diletakkan di dalam kurung ini ya, di dalam ya batas ini. Kemudian 3 adalah pembaginya yang membagi, berarti ada di sisi luar. 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 itu berapa? Kita logikakan seperti ini. 3 kali berapa yang mendekati atau sama dengan 7? Ya, 3 kali 2. Kalau 3 kali 1 kan 3, masih kurang dekat. 3 kali 2. 3 kali 2 adalah 6. Ya, 2-nya taruh atas, 6-nya taruh sini, kemudian dikurangkan. 7 dikurangi 6, hasilnya 1. Apakah 1 dapat dibagi lagi dengan 3? Tidak. Kenapa? Karena 1 yang dibagi ini lebih sedikit dari yang membaginya. 1 kan lebih kecil dari yang 3. Berarti sudah cukup sampai sini saja. Terus gimana Pak lanjutannya? Begini, berdasarkan perhitungan di samping, 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. Jadi yang atas ini adalah hasilnya, kemudian 1 ini adalah sisanya. 2 sisa 1 ya. Oke. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis dengan 2 1/3. 2 itu hasilnya, 1 itu adalah sisanya, sedangkan 3 adalah pembaginya. Nah, begitu ya. Coba nanti diulang lagi ya videonya agar bisa dipahami lagi, oke? Kita lanjut pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya semacam ini. Saya punya gambar kotak-kotak, ini ada 10 kotak.
3 kotak berwarna biru, 7 kotak berwarna hitam. Total semua kotaknya adalah 10. Kalau kita buat pecahan, bentuk pecahannya adalah 3/10. 3 kotak warna biru dari totalnya adalah 10 kotak. Maka 3/10 ini bisa ditulis dengan seperti ini. Ya, tanda koma, kasih 0,3. Nah, 0,3 ini dibaca 0,3. Tulisan ini dibacanya 0,3. Apa selalu satu angka di atas, Pak? Oh, tidak. Ada contoh yang lain. Misalnya ini, 25/100. Ingat ya, tadi desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Ini per 100, ya kan? Per seratusan toh ini. Nah, 25/100 dapat ditulis dengan 0, ini ya. Nah, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya bukan 0,25 bukan ya. Nah, ini yang membedakan dengan bilangan biasanya. Kalau desimal itu tidak boleh di belakang dibaca 25, tidak boleh di belakang koma. Harus 0,25. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Ya, seperti itu ya. Dibacanya 0,25. Oke. Ke bilangan yang terakhir yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti itu, ya. Ingat ya, persen hanya pecahan berpenyebut 100. Kalau yang desimal tadi ada per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya ya. Tetapi kalau persen hanya per 100. Contohnya ini. Nah, artinya adalah 8/100. Terus cara baca ini, simbol ini, lambang ini gimana, Pak? Cara bacanya adalah 8%. Jadi angkanya dibaca sendiri, ini dibaca sendiri. 8%. Contoh yang lain ada, Pak? Ada. Seperti ini. Nah, kalian perhatikan, ini angkanya adalah 25. 25 per. Nah, tanda persen ini adalah 100. Jadi 25/100. Ini kalau kita ubah jadi pecahan biasa. Terus cara bacanya, Pak? Cara bacanya adalah 25%. Ya, jadi berbeda ya dengan yang desimal. Kalau desimal tadi tidak boleh di belakang koma itu dibaca 25. Nah, tetapi karena persen ini persen boleh. Jadi beda-beda setiap bilangan itu cara membacanya ya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Oke, kalian perhatikan. Yang nomor 1, 10/9. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Yang nomor 2 pun juga sama, nomor 3 pun juga sama. Oke, yang selanjutnya tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Nah, ini ada 3 soal. Kalian tuliskan cara membacanya. Ingat ya, tadi kalau di bilangan desimal ada contohnya 0,25. Sekarang bagaimana kalau bentuknya ini, cara bacanya seperti apa? Oke, begitu ya anak-anak. Hari ini pembelajarannya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.